Shalom, salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan kita kembali bertemu pada hari ini dalam renungan Rabu Teduh edisi minggu ini. Masih dalam tema nyanyikan kebaikan Tuhan. Rabu Teduh pada pagi hari ini saya akan bawakan tema mengenal 3 kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua yakin, kita semua sepakat bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Pemeliharaan penyertaan Tuhan terus selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk bisa menyanyikan kebaikan Tuhan, maka kita harus mengenal kebaikan apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Maka kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merenungkan pada hari ini bahwa ada 3 hal kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengenal bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kebaikan Tuhan itu selalu terus menyertai kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, kebaikan Tuhan selalu ada mengiring kehidupan kita. Mazmur 100 ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Allah itu baik, berarti Allah selalu bertindak sesuai apa yang benar dan apa yang baik. Kebaikan adalah bagian dari sifat Allah dan ia tak dapat melanggar sifatnya. Kekudusan dan kebenaran adalah bagian dari sifat Allah itu sendiri. Maka Allah tak akan dapat melakukan sesuatu yang tidak kudus atau yang tidak benar. Yakobus 1 ayat 17 di situ dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Allah hanya menciptakan sesuatu yang baik. Allah hanya mengerjakan, melakukan sesuatu yang baik. Karena pada dasarnya Allah itu baik. Amin. Jadi kebaikan Allah itu tak pernah berkesudahan. Bahkan dari masa penciptaan manusia pertama kali dari Adam dan Hawa sampai saat ini di era kita sekarang, Tuhan selalu baik. Loh, tapi kalau Tuhan baik, kenapa Adam sampai dihukum sama Allah? Justru penghukuman itu untuk membuktikan bahwa Allah itu baik. Karena jika Allah mau sebenarnya bisa aja Adam dan Hawa saat itu dicabut aja nyawanya, lalu Tuhan menciptakan kembali manusia yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang tidak melakukan pelanggaran. Tapi justru saat itu Adam hanya dikeluarkan dari Taman Eden dan tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Maka demikian juga dengan hidup kita. Kita mau terus katakan bahwa Allah itu baik. Allah itu selalu baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Lalu yang kedua adalah kebaikan Tuhan, kita harus mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah Tuhan tidak mau kita berbuat dosa. Markus 14 ayat yang ke-38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena konsekuensi dari ketidaktaatan Adam dan Hawa saat itu, maka dia harus terusir dari Taman Eden yang harusnya segala sesuatu sudah disiapkan, segala sesuatu sudah diberikan oleh Tuhan, tapi dia harus mengalami penghukuman saat itu, harus berjerih lelah, harus mengupayakan segala sesuatu dengan bersusah payah, juga dengan wanita yang harus mengalami kesakitan ketika melahirkan anak atau keturunan. Tapi tetap masih ada penyertaan Tuhan saat itu. Karena konsekuensi ketidaktaatan maka ada penghukuman. Demikian juga dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak mau kita berbuat dosa, akan selalu ada konsekuensi dari ketidaktaatan atau ketidakpercayaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan Allah berarti menghukum karena apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kadang sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan itu memang karena konsekuensi ketidaktaatan yang kita lakukan atau konsekuensi ketidakpercayaan dalam kehidupan kita kepada Allah. Kita percaya Allah bisa menyembuhkan, tapi kadang kita lebih memilih menggunakan kekuatan sendiri. Kita tahu ada aturan-aturan yang sudah Allah tuliskan dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita melanggar aturan-aturan tersebut dan kita lebih memilih kehidupan atau menggunakan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Dan ketika ada pelanggaran, ketika ada ketidaktaatan, maka ada konsekuensi. Sudah jelas, pasti ada hukuman. Roma 2 ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Karena Allah begitu baik, Allah tidak mau kita jatuh di dalam dosa. Maka kita mau terus berjalan beriringan sesuai dengan ketetapan, ketentuan, sesuai dengan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau juga melakukan hal-hal yang benar dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kebaikan Tuhan tersedia dan tepat pada waktunya. Artinya ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Saya mau mengajak kita kembali melihat kisah yang dituliskan dalam Matius 14 ayat 29-31 yang menceritakan saat itu Petrus berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan di atas air. Ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mungkin jika kita mendengar kisah ini, membaca ayat Alkitab ini, kita akan lebih meng-highlight bagaimana Petrus saat itu mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, sehingga pada akhirnya dia tenggelam. Padahal dia sudah berhasil berjalan di atas air menghampiri Tuhan saat itu. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari sisi yang lain, yaitu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu segera bisa dilakukan. Bahkan pada saat kita mengalami kebimbangan, bahkan ketika kita mengalami keraguan, bahkan ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita berseru, Tuhan tolonglah aku, maka karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, Tuhan segera menolong. Di ayat yang ke-31 di situ dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Ketika Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku, segera Yesus mengulurkan tangannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan segera menolong hidup kita. Artinya kebaikan Tuhan tersedia dan tepat pada waktunya. Allah selalu menyertai kita. Tinggal bagaimana kita mau berseru kepada Tuhan, tinggal bagaimana kita sungguh mau berserah kepada Tuhan. Dan ingat, tepat pada waktunya adalah menurut waktunya Allah, bukan waktunya kita. Mungkin saat ini permasalahan kita tidak kunjung selesai, pergumulan kita tidak kunjung selesai, sakit penyakit kita tidak kunjung sembuh. Tapi percayalah, ketika kita terus berseru kepada Tuhan, maka segera Yesus mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita keluar dari setiap sakit penyakit, setiap pergumulan, setiap persoalan, karena sesungguhnya Allah itu baik. Amin. 1 Tawarik 16:34 kembali di situ dituliskan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan pada akhirnya kita mau terus sama-sama mengatakan Tuhan itu baik. Kita mau terus sama-sama nyanyikan kebaikan Tuhan supaya semakin banyak orang mendengar, makin banyak orang melihat bahwa Tuhan sungguh baik. Saya akan tutup dengan Mazmur 34 ayat 8. Di situ dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan Rabu Teduh pada pagi hari ini. Shalom dan salam sehat. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur sama Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semusim telah berlalu, tapi kasih Tuhan selalu ada menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan lagu ini. Kasihnya Tuhan yang lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
pernah layu di hidupku. Mari kita katakan sekali lagi, semusim telah berlalu. Semusim berlalu, Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakra, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah layu dalam hidup kami. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Buat pemeliharaan Kasih-Mu tak terbatas.
punya Allah yang begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Terima kasih di hidupku, lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami menaikkan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji
tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Bapa. Engkau yang layak untuk terima segala pujian kami, segala hormat syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Engkau begitu mengasihi kami, kalau kebaikan-Mu Tuhan tetap kami rasakan, untuk kasih Tuhan yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin terus memancarkan kasih Tuhan. Mulut kami terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Setiap kegiatan kami, setiap apapun yang kami lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini Engkau yang tetap terus menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.